ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dimudahkan langkah kita menuju rumah Allah ini melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang, atau tema kita tentang 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya ini juga ditujukan kepada kita semua. Mari kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapapun yang engkau suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Hadis ini diriwayatkan di banyak tempat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, kemudian Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian dari Imam Al-Qudai dalam Musnadnya, kemudian Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnadnya. Kemudian menurut Al-Hakim hadis ini sanadnya sahih. Kemudian menurut Al-Iraqi hadis ini
masuk pada derajat hasan. Karena memang periwayatan hadis ini banyak, tetapi kebanyakan adalah riwayat yang lemah. Tetapi karena riwayat yang lemah, dengan banyaknya periwayatan dalam ilmu hadis itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita, jadi pesan malaikat Jibril ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Poinnya adalah pada poin yang pertama itu, menjelaskan tentang hakikat kehidupan, tentang pastinya sebuah perpisahan, kemudian keniscayaan sebuah kematian, dan pastinya balasan yang akan diterima. Jadi kalau kita membaca sekilas hadis ini kemudian tidak kita fahami dengan benar, itu hanya menjelaskan, kita akan menangkap gampangnya gini Pak, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau mati. Ya sudah, kita hidup semau kita. Jadi pesannya bukan itu. Jadi kalau kita fahami secara sederhana, hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Nah, berarti kita hidup suka-suka. Tapi pesannya bukan itu. Kemudian cintailah siapapun, terserah kita mau suka sama siapa, karena engkau akan berpisah. Bukan ini maksudnya bukan kita bebas untuk mencintai siapa saja dengan bentuk apapun. Nah, pesannya bukan di situ. Nah, kemudian berbuatlah sesukamu, pasti engkau akan mendapatkan balasan. Ini juga sama. Bukan yang dimaksud kita ini suka-suka mau berbuat apapun. Nah, tetapi memahami hadis ini adalah pada kalimat yang terakhir. Kematian, kemudian perpisahan, dan juga balasan. Jadi kematian, kemudian perpisahan, dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pesannya, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Ini menjelaskan tentang bahwasanya kematian itu adalah sebuah keniscayaan dari sebuah kehidupan. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap yang ada nafasnya, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami atau menghadapi kematian. Maka maksud dari pesan ini bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya manusia kita ini hidup itu kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang Allah berikan kesempatan 10 tahun, atau bahkan mungkin hanya sempat diberikan atau dititipkan nyawa kemudian diambil oleh Allah. Ada yang kemudian lahir kemudian dicabut nyawanya. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun tapi belum juga diambil. Nah, kita diberikan batas waktu oleh Allah itu masing-masing, tetapi semuanya dirahasiakan. Tetapi kematian itu pasti. Jadi kematian itu pasti. Maka ketika disampaikan hiduplah sesukamu, maksudnya bukan kita mau hidup ini suka-suka kita. Tetapi hati-hati bahwasanya kamu diberikan kehidupan oleh Allah. Hati-hati bahwasanya kehidupan dengan kenikmatan yang kita rasakan, yang kita ingin gapai, itu ada batasnya. Dan batasan itu adalah kematian. Tidak bisa kemudian
kita merancang kehidupan kita mau hidup sekian tahun, sekian tahun saja nggak bisa. Dan semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang hakikat dari ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu perkara Tuhan, perkara Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui rahasia dari ruh itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini sekali lagi apa yang kita saksikan beberapa pekan terakhir ini. Sebuah kematian adalah sebuah fenomena yang setiap saat kita lihat, kemudian kita ikuti, bahkan kemudian mungkin kita merasakan kesedihannya. Udah biasa, Pak. Di kampung kita, di RT kita, di RW kita, saudara kita, teman sejawat, kerabat, mungkin kita sering beberapa kali mengantar mereka sampai ke peristirahatan yang terakhir. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi yang kita saksikan yang terakhir itu? Wah, ternyata hidupnya, kematiannya sudah diramal. Tidak berhenti di situ, Pak. Wah, berarti yang ramal hebat. Dan ternyata yang diramal tidak 1-2 orang. Beberapa orang diramal, ramalannya tepat. Berarti orang ini hebat. Itu ketika kita mempercayai hal seperti itu, ini sebenarnya mengganggu keimanan kita kepada Allah. Nanti mohon maaf, ada orang akhirnya dikit-dikit kita nanya orang, Pak. Orang yang kita anggap bisa meramal. Kira-kira saya kapan gitu? Oh, masih tenang, Pak, masih 20 tahun lagi. Alhamdulillah. Besok, wah itu kacau, Pak, kalau panjenengan minta diramal orang, kemudian orangnya bilang panjenengan sepertinya besok itu. Wah, itu langsung itu. Malam itu nggak tidur, sholat tahajud, nggak cukup 8 rakaat, 20 rakaat sampai subuh itu. Beneran besok meninggal. Bukan karena apa-apa, karena semalam suntuk nggak tidur, masuk angin kasep, meninggal. Nah, kemudian orang yang yang tahu panjenengan seperti itu bilang, wah berarti si A hebat, ngeramal bapak ini meninggal atau ibu ini meninggal. Nah, ini hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya mengganggu keimanan kita. Apalagi kemudian berulang-ulang, diulang-ulang terus. Ya untungnya yang meramal sudah nggak ada. Nah, kalau yang meramal ada, ngantri besok, Pak. Saya itu masih ingat dulu waktu saya di Jogja, di seberang saya ngekos itu, itu non sewu hampir sama dengan yang di Jawa Timur, Pocari Sweat itu. Nggih, leres nggih? Oh, Ponari, mboten Pocari ya. Itu sama persis, anak kecil juga. Dan itu kalau sudah hari Jumat, Sabtu, Ahad di Jalan Es Parman itu jalannya ya lebar cuma ya rame. Itu udah Jumat, Sabtu, Ahad itu luar biasa. Dan nggak ada yang platnya AB, L, B, H, AD, luar Jogja semua. Sampai ya sama, kemudian dari rumah biasa, kemudian rumahnya bagus. Setelah rumahnya bagus, sepi. Alhamdulillah sudah bisa bangun rumah. Nah ini kesadaran atau keimanan kita terhadap yang gaib, dan itu bagian dari rukun iman. Dengan hal-hal tersebut bisa terganggu. Maka di sini pesannya, hiduplah sesukamu, pasti kamu akan mati. Kalau kita tahu pasti akan mati, pesannya adalah bagaimana mempersiapkan tentang kematian itu. Kalau dalam sebuah hadis kan, al-kayyisu
mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis itu orang yang cerdas. Jadi al-kayyisu orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang menyadari tentang dirinya. Wa amila dan beramal lima ba'dal maut, untuk setelah kematiannya. Jadi jangka panjang itu kita bekerja, kita berbuat, kita beraktivitas, beribadah dan beramal soleh, itu ya untuk kita di dunia sekarang ini. Tetapi sekali jadi ngiras-ngirus yang kita lakukan di dunia, kita dapat manfaatnya, tetapi juga nanti di akhirat kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga lagi. Jadi hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati, menjadi pesannya. Bagaimana kemudian ketika kita memahami kehidupan itu pasti berhenti dengan kematian, kita persiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Dan non sewu, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah mendampingi yang sakit sampai meninggal. Tidak semua orang yang sakit kemudian dalam sakaratul mautnya itu mudah untuk melafalkan kalimat thayyibah. Tidak semudah itu. Apalagi kemudian yang kenanya stroke, susah untuk berbicara. Maka pendamping yang mendampingi yang sakit ini ya harus sabar. Mereka dalam posisi yang kritis antara hidup dan mati, antara iman dan selainnya, seperti itu. Dan kemudian bahwasanya kematian itu selain sebuah kepastian juga tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ya sudah, detik itu jadwalnya, ya sudah. Nggak bisa kita bilang malaikat, Pak malaikat sebentar saja, nggak bisa. Atau nantilah nunggu maghrib baru didatangi malaikat, kita sudah lari, Pak. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Pesan kedua, dan cintailah siapapun yang Anda sukai. Suami cinta pada istrinya, istri cinta pada suaminya, orang tua mencintai anaknya, anak sangat cinta kepada orang tuanya, kemudian punya sahabat, dia sangat cinta dengan sahabatnya. Ini kita bicara tentang orang dulu, mencintai orang lain. Mungkin kakak sangat cinta dengan adiknya, boleh. Kita mencintai siapapun boleh, menjalin persahabatan dengan siapapun boleh. Tetapi harus diingat bahwasanya perjumpaan pasti ada perpisahan. Sesuatu yang kita cintai di dunia pasti juga akan berpisah. Tidak ada kemudian kita mencintai sesuatu di dunia ini, kemudian orang yang kita cintai ini akan ikut kita terus. Atau kemudian kita ikut mereka. Kita mencintai si A, si A-nya meninggal. Apa iya kemudian kita ikut? Ya paling alhamdulillah kalau dalam pembahasan yang lalu, kalau yang namanya orang keluarga itu masih sampai ke makam, lumayan itu. Sampai ke makam. Tapi nggak ada yang kemudian, ya alhamdulillah ada yang turun sampai ke makam. Tapi begitu orang yang kita cintai ini sudah kita letakkan, ya kita naik. Nggak ada yang kemudian coba-coba nunggu sampai 1 hari semalam. Saya tunggu sehari semalam. Misalnya ini dibuat dibuat tempat untuk mayatnya, sebelahnya tempat untuk panjenengan gitu, duduk gitu, nunggu sehari semalam. Apa yang dirasakan mereka? Nggak ada. Maka yang kedua ini menjelaskan, siapapun yang kita cintai, kita harus menyadari suatu saat itu akan berpisah. Apakah kita
apakah orang yang kita cintai itu berpisah dari diri kita atau kita yang berpisah dari mereka? Karena apa? Karena dunia ini fana. Dunia ini tidak ada yang kekal. Karena itu ketika kita memahami bahwasanya sunnatullah di dunia ini adalah perpisahan, maka kita harus mencari sesuatu yang kita cintai yang tidak pernah terpisah dari diri kita. Nah, kalau kita mencintai sesuatu yang tidak kekal, ya sudah, berhenti kematian, yang kita cintai lepas dari kita. Maka di sini di dalam Al-Qur'an surat Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat nanti, sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mencintai seseorang itu mencintai dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendoakan. Dia akan mendoakan kita. Kalau dalam konteks keluarga, ketika salah satu tidak ada, doanya akan terus mengalir. Secara jasad dia tidak menemani di alam kuburnya, tetapi doa, kemudian ya lantunan doa, kemudian amal solehnya sampai kepada yang meninggal. Saudara-saudara kita sesama mukmin, sesama orang-orang yang bertakwa, paling tidak dalam momen-momen tertentu akan mendoakan kita. Nah, itu sesuatu yang kekal yang akan kita terima. Tetapi ketika sesuatu yang kita cintai ini tidak dalam konteks itu, maka begitu kita meninggal sudah lepas. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain kan jelas, ketika ada di antara kita kemudian ada masalah tidak selesai di dunia, itu kan nanti akan diselesaikan di akhirat. Nah, begitu sampai di akhirat, begitu mau masuk surga, ya Allah jangan masuk surga dulu, jangan dimasukkan surga dulu. Dia dulu pernah berbuat zalim terhadap saya. Yang lain datang lagi, ya Allah dia pernah memukul saya. Yang satu, ya Allah dia pernah mengambil hak saya. Dia pernah membunuh saya. Datang semua orang yang pernah disakiti. Nah, maka di sini dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Saling di sini seakan-akan akrab, itu hati-hati di akhirat nanti bisa saling mengambil haknya yang pernah diambil di dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan kita mencintai siapapun, tetapi harus kita pilih. Harus kita saring siapa yang memang pantas kita cintai di dunia ini. Tentunya cinta yang abadi, yang nanti akan memberikan manfaat di hari akhir nanti. Kemudian pemahaman yang lebih daripada itu, di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan, beliau menekankan agar tidak berlebihan dalam mencintai semua yang ada di dunia, sebab pasti akan berpisah dan menyakitkan. Maka sudah sepantasnya untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang kekal, tidak lenyap dengan hadirnya kematian, bahkan menyertainya dalam kesendirian di alam kubur, yaitu dengan zikrullah, mengingat Allah. Dan ini kalau kita fahami sebagaimana beberapa hadis yang lalu, amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, nah inilah yang kemudian kekal menyertai kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan di sini, cintailah siapapun silahkan, tetapi pasti akan berpisah. Maka jangan ada lagi
Kenapa kita kok pertemanan baru sebentar kok kemudian kamu meninggalkan saya? Baru bertemu kok kemudian kamu harus meninggal. Itu yang ngomong, Pak. Belum tentu kalau kemudian kita yang meninggal teman kita akan ngomong seperti itu. Dan paling itu sehari 2 hari, besoknya lupa. Ini hukum di dunia seperti itu. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, tetapi kalian harus paham bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik akan mendapatkan pahala, buruk kemudian juga akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Zalzalah jelas. Faman thaqulat mawazinuhu, mohon maaf. Ini dalam gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin tuhadditsu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lupa. Jadi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sekecil apapun itu akan ditulis oleh Allah. Jadi tidak ada yang terlewatkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lintasan hati manusia itu juga akan tertulis di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah kami sampaikan bagaimana kemudian kita memperbanyak niat baik dalam kehidupan di dunia ini. Ya Allah, semoga kalau saya dapat gajian saya akan sedekah sekian. Niatnya 100, kemudian sedekahnya 25, lumayan, alhamdulillah. Artinya niat kita terrealisasi. Nah, semoga nanti kalau saya mendapatkan ini saya akan wakafkan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan janjinya awal, ada yang kita realisasikan. Artinya kita sudah berniat untuk melakukan banyak kebaikan. Niat mendapatkan pahala, ketika kemudian dilaksanakan, nilainya Nilainya bukan sama, tetapi nilainya berlipat. Jadi nilainya berlipat, paling tidak 10 kali lipat, paling kemudian lebih jauh lagi 700 kali lipat, lebih tinggi lagi, tidak ada batasannya. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan 10 kali lipat. Kalau dalam surat Al-Baqarah terkait dengan sedekah, itu 700 kali lipat. Kemudian tentang kesabaran, Allah tidak membatasi pahala orang yang melakukan kesabaran. Maka di sini pesannya adalah silahkan kita mau melakukan apa saja, tapi kita juga bertanggung jawab dengan perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada yang akan kemudian terlepas di sisi Allah. Dalam surat Yasin kan kemudian juga jelas bahwasanya ketika di pengadilan Allah nanti mulut kita terkunci, tangan, kaki, semua bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat seperti ini. Kaki, ya Allah, saya dulu pernah melangkah seperti ini. Mata, ya Allah, saya pernah dipakai untuk memandang seperti ini. Telinga kita, ya Allah, saya pernah mendengar seperti ini. Semua bersaksi di hadapan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan dunia ini dengan bertanggung jawab. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Seperti itu sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah keburukan, maka juga akan dinilai oleh Allah. Kemudian yang terakhir,
ada tambahan, sebenarnya ada tambahan dalam riwayat hadis ini. Saya tulis dalam poin yang kelima. Dalam riwayat Hakim terdapat tambahan, dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu pada menghidupkan malamnya, dan kehormatannya dilihat dari sikapnya yang merasa cukup dari apa yang diperoleh oleh manusia. Menghidupkan malam itu tidak hanya dengan sholat. Menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan sholatnya, dengan tilawahnya, dengan zikirnya. Ketika malam bangun tidak bisa berat untuk sholat, maka kemudian bisa dengan membaca Al-Quran. Ketika berat untuk membaca Al-Quran, kemudian dengan zikirnya. Maka kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali beliau menyampaikan ada beberapa hal persiapan sebelum orang sholat malam. Jadi persiapan, misalnya kita mau sholat malam, ya seharian itu sebenarnya kita persiapan. Persiapan secara fisik, kemudian persiapan secara mental, hati, sehingga bisa bangun malam dan melaksanakan ibadah di malam hari dengan baik. Kemudian juga kehormatan seorang mukmin itu ketika dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, kemudian tidak iri dengan apa yang dinikmati oleh orang lain. Kalau iri nanti jatuhnya akan hasad, dan hasad termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu, mungkin ada tanya jawab, monggo dipersilahkan. Monggo Pak Farhan. Assalamualaikum. Ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarran yarah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemudian malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan dalam riwayat ini tidak dijelaskan bagaimana malaikat Jibril bertemu dengan Nabi. Tetapi dalam beberapa peristiwa malaikat Jibril ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang dalam bentuk aslinya seperti ketika di Gua Hira. Jadi malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam banyak kesempatan Rasulullah atau malaikat Jibril bertemu dengan Nabi menyerupai para sahabatnya, menyerupai sahabat iya, kemudian menyerupai seseorang. Kalau menyerupai sahabat, ada salah seorang sahabat yang memang parasnya tampan, kemudian baik posturnya dan lain sebagainya. Malaikat Jibril pernah menyerupai sahabat itu. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis Umar, malaikat Jibril pernah berbentuk seperti manusia yang tidak dikenali oleh siapapun. Jadi dalam hadis Arba'in nomor 2 kalau tidak salah itu kan malaikat Jibril datang ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya. Di situ dikatakan rambutnya hitam,
pakaiannya putih. Kalau dia orang sini, kami tidak ada yang mengenal. Tapi kalau orang jauh, la yura alaihi atharus safar. Kalau orang jauh, kenapa tidak terlihat bekas dia dari jauh? Kalau dari jauh kan mungkin berkeringat, kemudian pakaiannya lusuh. Ini tidak kelihatan. Pakaiannya bersih, masih klimis, masih bau wangi, misalnya habis dari mandi gitu. Tetapi kalau orang dekat kita nggak ada yang tahu. Bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan dan hari kiamat. Nah, begitu selesai, orang itu pergi, malaikat Jibril pergi. Dan pergi juga tiba-tiba pergi hilang begitu saja. Sahabat tidak tahu kemana perginya. Baru kemudian bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Maka Jibril kan bertanya dan membenarkan. Bertanya tentang akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Begitu Rasulullah selesai menjawab, sodakta, engkau benar. Akhbirni anil iman. Kemudian sodakta, benar. Kemudian akhbirni anil ihsan. Kemudian akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang datangnya hari kiamat. Rasulullah kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu sebenarnya isyarat Nabi. Baru setelah selesai semua, kemudian sahabat bertanya, Umar bertanya, dijelaskan oleh Nabi itu adalah Jibril. Jadi kemudian Jibril juga datang dalam bentuk yang lain ketika menjelang Rasulullah SAW diambil nyawanya, itu dalam bentuk yang lain juga. Saya rasa ngeten Pak Farhan. Gimana Pak? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat ketika datang dia ingin mencabut nyawa, ya sudah langsung mereka akan mencabut. Tapi bahasa para ulama, bahasa penceramah ya seperti itu Pak. Kalau yang baik itu akan ditenangkan, tenang saya nyambutnya pelan-pelan. Itu bahasa penceramah. Kemudian agar yang mendengarkan itu, oh ternyata nanti seperti ini. Tapi mereka datang kemudian langsung menunaikan tugasnya. Kan malaikat itu makhluk yang paling taat sama Allah. Jadi apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Kecuali perintahnya nanti kalau mau nyabut nyawa nasihati dulu. Ternyata enggak, ya sudah nyabut saja. Nah, kemudian apakah diperlihatkan? Ya jelas setiap yang meninggal akan melihat siapa yang akan mencabut nyawanya. Tetapi yang melihat hanya yang akan meninggal itu. Sekelilingnya tidak ada yang melihat. Jadi kita hanya melihat bagaimana nyawa itu kemudian diambil dari tubuh seseorang hanya dengan ini masih hangat, ini sudah dingin dan seterusnya. Siapa yang mengambil ya kita tidak tahu. Malaikat bukan jasad kasar seperti kita. Begitu ada nyawa yang diambil sedikit-sedikit, kita pegang kakinya, mana malaikatnya nggak ada, ya nggak bisa. Nah, mereka makhluk halus. Kalau seperti itu malah nanti diperlihatkan panjenengan takut ya repot loh. Nggak ada yang mentalkin nanti. Begitu ndampingi ngelihat malaikatnya, malaikatnya malah bilang jenengan sesuk ya. Pulang Pak. Nggih, matur suwun.
Nah, kalau tidak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.